Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Himmana Ilfi, mahasiswa dari STAI Darul Hikmah Langkabuneh Bangkalan, Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Pembelajaran tentang edukasi problem solving yang berjudul Masalah Manajemen Waktu. Yang pertama, tentang masalah. Siswa merasa kewalahan dengan tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan di luar sekolah. Nah, pendekatannya ialah identifikasi masalah, mengakui bahwa waktu tidak cukup untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Maksudnya adalah menyadari bahwa waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya. Ini merupakan pengakuan bahwa terdapat keterbatasan waktu dalam sehari, bahwa siswa perlu mengelola waktu mereka dengan bijak untuk dapat menyelesaikan semua tugas yang ada. Dengan menyadari keterbatasan ini, siswa dapat mulai mencari solusi untuk mengatur dan memprioritaskan aktivitas mereka agar lebih efisien dan produktif. Untuk yang selanjutnya yakni memutuskan solusi, membuat jadwal harian atau mingguan, menentukan prioritas tugas, dan mengalokasikan waktu yang tepat untuk bagian kegiatan. Untuk setiap kegiatan, pemahaman masalah ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tersebut. Ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana waktu siswa dihabiskan setiap harinya, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola waktu yang mungkin tidak efisien, atau mengidentifikasi kegiatan yang memakan waktu terlalu banyak tanpa memberikan hasil yang sebanding. Dengan demikian, siswa dapat membuat langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatur dan mengelola waktu mereka dengan lebih baik. Maksudnya adalah siswa akan mencatat semua kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi di malam hari. Contohnya, mereka bisa mencatat waktu yang dihabiskan. Intinya, ketika para siswa itu ingin memanage waktu, maka dari itu siswa itu harus diajarkan mencatat waktu. Ya, simpelnya begini: belajar untuk ujian matematika 2 jam, mengikuti pelajaran olahraga di sekolah 1 jam, mengerjakan tugas sejarah 1,5 jam. Terus ketika di luar sekolah ya makan malam bersama keluarga 30 menit, bermain game online 1 jam, menonton TV 1 jam, menyapu dan membersihkan kamar tidur 30 menit. Dengan mencatat semua kegiatan ini dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing, siswa dapat melihat di mana waktu mereka terpakai secara efisien dan di mana mereka mungkin bisa menghemat waktu dan melokasikan waktu lebih baik. Misalnya, jika mereka menyadari bahwa mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain game online, mereka dapat membatasi waktu yang mereka alokasikan untuk itu dan mengalokasikannya lebih banyak waktu untuk belajar atau kegiatan produktif lainnya. Evaluasi dan pemilihan solusi. Untuk pembahasan selanjutnya yakni langsung saja evaluasi dan pemilihan solusi, yaitu mencoba beberapa metode manajemen waktu, misalnya teknik Pomodoro, dan melihat mana yang paling efektif. Evaluasi dan pemilihan solusi melibatkan langkah-langkah untuk menguji beberapa metode manajemen waktu yang berbeda, seperti teknik Pomodoro, dan kemudian mengevaluasi efektivitasnya. Contohnya, siswa dapat mengalokasikan beberapa hari atau minggu atau mencoba teknik Pomodoro dalam jadwal mereka. Teknik Pomodoro melibatkan pembagian waktu menjadi periode kerja yang singkat, biasanya sekitar 25 menit
diikuti dengan istirahat singkat selama 5 sampai 10 menit. Setelah sejumlah periode kerja, misalnya 4 periode Pomodoro, diikuti dengan istirahat yang lebih panjang. Selama masa percobaan, siswa akan mencatat bagaimana mereka merasa terkait dengan teknik tersebut. Apakah mereka merasa lebih fokus dan produktif saat menggunakan teknik Pomodoro? Apakah mereka dapat menyelesaikan yang lebih banyak tugas dalam waktu yang sama atau lebih sedikit? Setelah mencoba berbagai metode manajemen waktu, siswa dapat mengevaluasi hasil kerja dan memilih metode yang paling efektif untuk mereka. Metode ini kemudian dapat diadopsi ke dalam jadwal harian atau mingguan mereka untuk membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola waktu mereka. Pembahasan untuk yang selanjutnya yakni implementasi solusi. Mengikuti jadwal yang telah dibuat dan menyesuaikan jika ada perubahan kebutuhan. Maksudnya gimana? Solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu tersebut melibatkan beberapa langkah. Seperti yang pertama ya, pemahaman prioritas. Pemahaman prioritas itu seperti apa? Ya, pemahaman prioritas itu identifikasi tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan. Kalau sumpamanya tidak diselesaikan, tidak bisa. Berarti ia sangat-sangat butuh solusi yang sesungguhnya. Maka dari itu harus didesak. Kalau tidak didesak, ia tidak bisa menyelesaikan kegiatan tersebut dengan tanggung jawab. Untuk yang kedua, yakni pembuatan jadwal. Seperti kata saya tadi, pembuatan jadwal agar bisa lebih mudah mengatur waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut, pembuatan jadwal. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk waktu untuk tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pekerjaan di pondok, istirahat, dan waktu luang. Nah, waktu luang itu bisa dijadikan belajar, atau mungkin kalau kalian ingin lebih ingin menghibur diri agar tidak ruwet, kalian bisa kayak membaca novel. Dikasih waktu berapa menit atau berapa jam begitu. Dan bisa juga main HP, seperti main game begitu, biar tidak ruwet, biar pikiran tuh berjalan lagi. Baru setelah itu kita lanjut ke kegiatan yang selanjutnya begitu. Untuk yang selanjutnya yakni penggunaan teknik manajemen waktu. Terapkan teknik manajemen waktu yang sesuai seperti teknik Pomodoro atau mengerjakan tugas dalam periode waktu tertentu dan istirahat sesudahnya. Dan metode Eisenhower atau membedakan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Yang selanjutnya yakni delegasi tugas. Apa itu delegasi tugas? Delegasi tugas, jika memungkinkan, delegasikan atau minta bantuan untuk menyelesaikan beberapa tugas, baik dari teman sekelas, keluarga, atau rekan kerja. Dengan menerapkan solusi ini secara konsisten, siswa dapat mengelola waktu mereka dengan lebih efektif dan mengurangi rasa kewalahan dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang dimiliki. Karena apa? Karena jika semua pekerjaan, entah pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, pekerjaan di pondok, kalau dikerjakan sendiri itu tidak bisa tanpa bantuan orang lain, tidak bisa. Seperti contohnya ketika kamu mengerjakan tugas ya, sedangkan kamu waktunya piket, waktunya nyapu di halaman.
Nah, itu kamu bisa minta bantuan ke temanmu begitu. Nanti kalau semuanya waktu temanmu bisa gantian begitu. Karena apa? Kalau dikerjakan sendiri semua, aduh ruwet. Untuk pembahasan yang selanjutnya yakni evaluasi hasil. Langsung saja to the point, menilai produktivitas dan keseimbangan hidup serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi hasil merupakan tahap penting dalam manajemen waktu yang melibatkan penilaian terhadap produktivitas dan keseimbangan hidup. Setelah menerapkan berbagai strategi manajemen waktu, ini melibatkan beberapa langkah. Untuk langkah-langkah tersebut, yang pertama, menilai produktivitas. Nah, siswa akan mengevaluasi seberapa efektif mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka setelah mereka itu menerapkan strategi manajemen waktu tertentu. Ini melibatkan meninjau sejumlah faktor seperti jumlah tugas ganda yang berhasil diselesaikan salah satunya, dan kualitas hasil kerja, dan apakah mereka merasa lebih efisien dalam penggunaan waktu mereka begitu. Jadi untuk pembahasan yang berlanjut yakni untuk pembahasan yang sebelum akhir yakni menilai keseimbangan hidup. Nah, menilai keseimbangan hidup selain produktivitas, siswa juga akan mengevaluasi keseimbangan antara kehidupan pribadi, akademik, dan sosial mereka. Mereka akan meninjau sejauh mana strategi manajemen waktu yang diterapkan membantu mereka untuk tetap seimbang di antara berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk waktu untuk belajar, beristirahat, berolahraga, berinteraksi dengan teman dan keluarga, dan mengejar hobi atau minat pribadi. Contohnya, siswa itu bisa membagi waktunya. Ketika ia waktunya belajar ya belajar, kalau ia istirahat ya istirahat. Jika ia ingin belajar boleh saja, tapi jangan lupa untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Nanti kalau seumpamanya kamu kurang berinteraksi, akhirnya kamu minus sosialnya. Ketika kamu berinteraksi dengan orang lain itu kamu belum terlatih. Jika terus tidak berinteraksi dengan teman dan keluarga, bisa-bisanya kamu kurang pengalaman. Jadi lebih baik kamu berinteraksi juga dengan teman dan keluarga meskipun kamu sedikit sibuk, sehingga kamu juga pelajaran dapat, waktu istirahat dapat, bahkan berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman pun juga dapat begitu. Dan mengejar hobi atau minat pribadi itu seperti ya kamu juga harus punya impian, juga harus punya hobi serta minat pribadi. Seumpamanya kamu lulus ini ingin jadi ini, jadi kamu juga harus mencari tahu tentang ini begitu. Untuk yang selanjutnya ialah melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Siswa kemudian akan memutuskan apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi manajemen waktu yang telah mereka terapkan. Nah, ini bisa berarti mengubah jadwal harian atau mingguan, mencari metode manajemen waktu yang lebih sesuai, atau menyesuaikan prioritas mereka. Penyesuaian ini bertujuan untuk terus meningkatkan produktivitas dan keseimbangan hidup mereka seiring waktu. Nah, dengan melakukan evaluasi hasil secara teratur, siswa dapat terus mengembangkan keterampilan manajemen waktu mereka dan menemukan pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.